Jadi diharapkan sebenarnya seluruh masyarakat Kota Medan itu sudah tercover BPJS-nya, apakah dia mandiri atau dia dibayar oleh APBD Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar kawan-kawan Ahoy Medan semuanya? Kembali lagi di program kesayangan kita, Ahoy Medan, cek. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fatimah. Hari ini kalian semua akan bersama saya dan narasumber kita, Ibu Diaul Hayati. Seperti biasanya, Ahoy Medan akan menyajikan hal-hal yang bersifat edukasi, memberitahukan kepada kita semua tentang hal-hal yang terbaru, ya. Di saat sekarang ini lagi booming-boomingnya nih ya, COVID-19 yang kita belum tahu sampai kapan, tapi tetap teman-teman semua jaga jarak, pakai masker, jangan lupa cuci tangan setelah beraktivitas. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Nah, selain COVID nih, masalah berikutnya yang baru-baru kemarin yang sempat jadi trending topik adalah masalah BPJS, ya kan? Seperti yang kita tahu kemarin, pemerintah sempat menaikkan harga BPJS. Terus katanya isunya turun lagi. Terus ada lagi yang kemarin masalah BPJS itu ada yang dinonaktifkan. Nah, untuk hal ini kita akan membahas tentang BPJS, dan tema kita hari ini adalah apa kabar BPJS Kota Medan. Nah, hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, ya, sosok luar biasa yang sudah menemani saya di sini. Beliau seorang perempuan luar biasa. Kalau dengar-dengarnya sih, ya, katanya beliau adalah satu-satunya anggota DPRD perempuan yang berada di fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Nah, hari ini langsung saja tidak berbasa-basi kita sambut Ibu Diaul Hayati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, Biasa. Walaupun dalam keadaan pandemi gini tetap beraktivitas ya Bu ya? Beraktivitas dengan protokol kesehatan yang ketat. Masya Allah, luar biasa. Nah, sebelumnya nih sebelum kita masuk ke pembahasan ya Bu ya, tak kenal maka nggak sayang maka nggak cinta. Jadi saya mohonkan kepada Ibu Dia memperkenalkan diri dengan biografi singkatnya, mungkin boleh Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua warga Medan. Mungkin ada yang sudah kenal, ada juga belum kenal ya. Saya Diaul Hayati. Saya anggota DPRD Kota Medan, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Medan, komisi yang menangani Kesra Kesejahteraan Rakyat, termasuk di dalamnya di Dinas Kesehatan ya, termasuk wilayah kerjanya atau kantor partnya. Nah, saya sudah menikah. Suami saya namanya Yusrin, beliau dosen di Fakultas Hukum USU. Kemudian saya punya putri, diamanahkan seorang putri ya, satu orang, sudah kelas 3 SMA. Ya, sudah kelas 3 SMA, sebentar lagi mau kuliah, mungkin akan meninggalkan Medan, begitu cita-citanya. Tinggallah kami berdua balik modal. Kayak pacaran lagi ya Bu ya? Ya, jadi aktivitas saya sehari-hari memang sekarang ini di DPRD, ya. Kemudian juga di partai, saya sebagai bendahara umum partai ya. Dan itulah aktivitas sehari-hari. Oh iya, saya juga sebenarnya kepala sekolah. Saya mendirikan PAUD ya, Cinta Umi, sudah tahun keempat. Itu PAUD untuk masyarakat duafa lah ya. Tempatnya di Ladang. Berarti gratis Bu? Tidak gratis, tapi murah ya. Jadi mereka datang itu biasanya dengan membawa uang Rp2.000, Rp5.000, itu nanti dimasukkan ke kan kota infaknya sekolah, itu dikumpul sama gurunya, nanti itulah untuk membayar tadi ya gaji gurunya, membayar gaji gurunya dari situ. Jadi tidak gratis juga, tapi murah lah, terjangkau. Tinggalnya di mana Bu? Saya tinggal di Perumahan Purizara 1. Masya Allah. Perumahan Purizara 1, Medan Tuntungan. Luar biasa, jauh dari rumah saya Bu.
Ya. Rumahnya di Fatimah di Medan Marelan ya? Iya, Marelan. Ujung ke ujung. Masya Allah. Ya, di sana berbatasannya dengan Medan Belawan ya. Iya. Kalau saya berbatasan dengan Deli Serdang. Dari Serdang. Kecamatan Pancur Batu. Pancur Batu. Oh, Masya Allah, luar biasa. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi, Ibu adalah satu-satunya wanita, ya kan, di fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Betul itu, Bu? Ya, benar. Benar, Dari Masya 7 Allah. kursi yang diamanahkan oleh rakyat Kota Medan kepada PKS untuk tahun 2019 sampai tahun 2024 kita dipilih oleh rakyat ya. Mereka mempercayai kita dengan 7 anggota dewannya dan saya satu-satunya yang perempuan yang paling cantik lah, yang lain ganteng-ganteng ya. Masya Allah. Baiklah, sebelum kita masuk nih ya kan, supaya kita agak men-sharekan suasana ya Bu ya. Kira-kira menurut pandangan dari seorang Bu Dia tentang politik dan wanita. Biasanya kan uang dan wanita, tahta dan wanita. Kali ini saya mau nanya tentang wanita dan politik menurut pandangan seorang Bu Dia. Sebenarnya kan perempuan itu di negara kita berpolitik. Ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Yang aktif itu yang mereka berada di partai-partai politik ya. Yang tidak aktif itu mungkin dengan memilih pemimpinnya 5 tahun sekali, memilih bupati atau wali kota, gubernur, sama memilih wakil rakyatnya. Itu kan juga partisipasi politik perempuan. Cuma ya tadi yang tidak aktif. Tidak aktif dalam hal ini tidak bergelut langsung di partai politik. Tapi saya pikir perempuan itu berpolitik. Ya, seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari politik ya. Masya Allah, luar biasa. Baiklah. Sekarang kan lagi musim COVID ya Bu ya, COVID-19. Pandemi ya. Pandemi ya. Kita kemana-mana ada keterbatasan. Terus kalau keluar kita mesti ada yang dibawa, ada yang dilihat gitu kan, kita jaga gitu. Pandemi ini mempengaruhi nggak Bu kinerja Ibu sebagai anggota DPRD Kota Medan? Mungkin sebelumnya kita mendoakanlah ya semua warga Kota Medan yang hari ini mungkin terpapar virus COVID-19. Kita doakan ya semoga segera sembuh. Amin. Baik yang ada di rumah sakit maupun isolasi di rumah ya. Bagi yang sehat tentunya terus menjaga protokol kesehatan ya. Menggunakan masker ketika berada atau berinteraksi dengan orang lain ya. Nah, seperti kita ini kan. Kita pakai masker ya. Untuk menjaga keamanan ya, intinya untuk aman lah kita ya. Masya Allah. Jadi seperti itu, artinya bahwa dengan adanya perwal terkait dengan adaptasi kebiasaan baru ya, mungkin ya kita kan sekarang ini udah sebelumnya ada karantina kesehatan, kemudian sekarang kita adaptasi kebiasaan baru ya. Nah saya pikir ini membuat kita tetap harus waspada, jangan kemudian ini udah nggak karantina lagi, jadi kita ya nggak apa-apa kemana-mana, nggak ada masalah gitu. Ya, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Malah sekarang sekolah kan belum dibuka. Sebenarnya sekolah itu boleh dibuka asal sekolah mampu menangani, memfasilitasi. Iya, memfasilitasi dengan tadi menerapkan protokol kesehatan itu. Tapi nampaknya tetap saja kan sekolah sampai saat ini belum banyak yang membuka ya. Kalaupun ada yang membuka, mungkin mereka tadi ya membuat jamnya tidak full, misalkan hanya 2 jam, 3 jam, tidak ada keluar main. Pokoknya memang harus sudah sesuai dengan perwal itu sendiri ya. Baru membuka, kalau enggak ya tidak membuka. Dan nampaknya kan itu harus juga kesepakatan antara guru, pihak sekolah dan juga komite kan, orang tua murid. Nah, seperti itu. Jadi secara umum memang ada keterbatasan, pasti ada keterbatasan. Mahasiswa kita masih daring, anak-anak sekolah kita masih daring ya. Itu kan keterbatasan ya, tapi tidak mengurangi kita dalam mendapatkan ilmu kan. Misalnya kita selama ini di sekolah gitu, kemudian hari ini kita di rumah, jadi pindah tempat. Kan gurunya itu di tempatnya, kita muridnya di rumahnya gitu. Nah, saya pikir ini ya tadi beradaptasi lah dengan kondisi yang ada. Nah, itu kan di sekolah itu Bu ya. Sebagai anggota dewan itu berpengaruh nggak Bu pandemi ini dengan kinerja Ibu sebagai anggota dewan DPRD Kota Medan? Nah, kalau anggota dewan di DPRD ya, kita kalau rapat-rapat yang menghimpun banyak orang, kita menggunakan Zoom, misalkan paripurna. Jadi tidak seluruh anggota dewan hadir di sana, tapi perwakilan. Namun untuk rapat-rapat yang terbatas ya, yang sedikit jumlahnya di komisi maupun di alat kelengkapan lain, itu masih bisa dengan offline. Tapi tetap saja tadi kan dengan jaga jarak supaya aman ya kan. Kemudian juga menggunakan masker. Nah,
Ya seperti berarti itu. berpengaruh lah ya Bu ya. Ya, pasti Tantangannya berpengaruh. ya berpengaruh Pasti banget. berpengaruh. Ayolah, mudah-mudahan semua kegiatan Ibu dilancarkan lah ya, walaupun Ya, jadi kita berdoa dalam bersama lah agar ya. pandemi ini berlalu di muka Amin, bumi ini amin, ya. amin, amin ya Allah. Terus langsung back to the point. Tema kita hari ini kan apa kabar BPJS Kota Medan. Ya, Nah, yang mau saya tanyakan nih ke Ibu, akhir-akhir ini kan banyak tuh kita dengar desas-desus tentang masalah BPJS di Kota Medan ya kan Bu. Tapi sebelum masuk ke permasalahan itu, ada baiknya kita butuh edukasi nih Bu. Ibu kan udah banyak nih memang berkecimpung di bagian itu gitu. Jadi ada baiknya sebenarnya bagaimana sih regulasi BPJS di Kota Medan itu serta hubungannya dengan pemerintah pusat dan provinsi gitu Bu. Ya, jadi BPJS ini kan program dari pemerintah sebenarnya, pemerintah pusat. Artinya seluruh kabupaten kota itu dan provinsi juga dalam hal ini, karena provinsi nggak punya rakyat, yang punya rakyat itu kan kabupaten kota kan. Nah itu harus warganya harus mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS. Sedangkan BPJS itu sendiri kan merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Jadi dia itu berada di pusat ya. Dan kita sifatnya koordinasi ya kalau di kabupaten kota. Nah, sebenarnya programnya ini kan ada program yang mandiri, ada juga program yang didanai oleh APBN, APBD ya, seperti itu. Nah, untuk Kota Medan tentunya warga masyarakat Kota Medan ada yang didanai oleh APBN, ada juga didanai oleh APBD provinsi, ada juga yang didanai oleh APBD Kota Medan. Ini diutamakan bagi masyarakat yang tidak mampu dan miskin ya, seperti itu. Sementara ada juga yang reguler, yang mereka mandiri. Yang mandiri ini contohnya siapa? Itu para pekerja, misalkan di perusahaan-perusahaan ya, mereka juga didaftarkan ya oleh perusahaannya sebagai peserta BPJS. Kesehatan maupun tenaga kerja ya. Dan untuk yang ASN mereka juga otomatis dipotong gajinya untuk membayar BPJS. TNI Polri pun demikian ya, seperti itu. Nah, jadi diharapkan sebenarnya seluruh masyarakat Kota Medan itu sudah tercover BPJS-nya, apakah dia mandiri atau dia dibayar oleh APBD kota. Nah, jadi untuk yang APBN misalkan, APBN itu kita untuk yang gratis ya, untuk yang gratis itu dari dana APBN kita jumlahnya itu ada 434.949 orang ya, itu. Kemudian untuk kabupaten kotanya itu ada 13.867, sedangkan untuk provinsinya 15.364. Jadi ini semua ya didanai oleh APBD, artinya ini masyarakat mendapatkan gratis. Nah, itu tadi ya, seperti itu. Nah, makanya untuk jumlah totalnya ini saya lihat sudah banyak lah ya, 800-an ribu lebih ya masyarakat Kota Medan yang mendapatkan gratis dari pusat, dari Pemprov dan dari kota. Terus tadi yang bilang ke saya, baik kali provinsi itu ya, gubernur ya sama presiden yang gitu. Saya bilang dananya itu sebenarnya bersumber dari uang-uang kita semua juga. Jadi kalau kita masyarakat Kota Medan itu kan bayar PBB. PBB itu pajak dan pajak bumi dan bangunan itu uangnya disetor ke pemerintah pusat. Walaupun kita punya rumahnya di Medan, punya tanahnya di Medan, kita bantu pemerintah pusat itu dengan pajak-pajak kita supaya mereka juga bisa ini ya adalah operasional pemerintah pusat gitulah ya, kebutuhan-kebutuhan pemerintah pusat. Nah, jadi mereka mungkin ini istilahnya bayar jasa ya, tapi kalau istilah kita bagi hasil. Jadi kita dapat bagi hasil itu ada dalam bentuk uang, ada juga dalam bentuk bantuan-bantuan pemerintah ke kabupaten kota. Nah gitu, jadi sebenarnya bukan baik kali pemerintah pusatnya, karena kan mereka sebagai pemerintah pusat gitu kan harus juga memperhatikan seluruh masyarakat, kan nggak punya rakyat, rakyatnya kan di kabupaten kota juga nih, ya kan gitu. Nah, memang dana itu kan memang untuk masyarakat di kabupaten kota itu sendiri, dan makanya ada alokasi untuk
kabupaten kota. Jadi sebenarnya itu dari kita, oleh kita, untuk kita. Betul-betul demokrasi ya Bu ya, dari kita, oleh kita. Jadi yang mendanai negara ini bukan pejabat-pejabat, bukan anggota dewan juga, bukan, tapi kita semua. Kalau di pajak dan retribusi yang kita kumpulkan itu, makanya kan ada itu kalau di pajak itu ya, pajak itu untuk pembangunan atau gitu, pokoknya ada tagline, saya lupa, nanti saya lihat lagi itu. Kalau kita taruh pajak ada itu. Nah jadi itu ya, kenapa kemudian kita dapat dari APBN itu. Nah dari provinsi demikian juga. Jadi kita ada namanya itu masyarakat kena pajak kendaraan bermotor, ya kan? Ya ada. Nah itu disetor ke provinsi. Padahal kan itu Red Medan kan? Red Kota Medan dong. Dia nyetor ke provinsi. Kita nyetornya ke provinsi. Nah provinsi balas jasanya ke kita. Mereka membangun jalan-jalan di Kota Medan. Kan ada jalan-jalan provinsi di Kota Medan. Walaupun letak di Kota Medan, itu namanya jalan provinsi karena mereka yang membangun. Kemudian termasuk tadi ini BPJS. Nah, jadi mereka juga kasih BPJS warga Kota Medan. Nah, itu jumlahnya. Ini data yang saya lihat nih, saya minta tadi dari Kepala BPJS Kota Medan ya, Bu Sari itu, saya minta ke beliau datanya terbaru. Ini saya kemarin datanya belum yang terbaru nih, tapi ini yang terbaru jumlahnya kalau provinsi 15.364 orang. Banyak ya Bu ya. Itu yang gratis? Yang gratis. Masya Allah. Nah, jadi yang kita sendiri Kota Medan itu kita danai itu jumlahnya 338.026 orang untuk Medan yang gratisnya. Seluruh Jadi, Kota Medan. Sebenarnya kita berharap ya nanti setelah semua misalnya Mandiri sudah bayar, TNI Polri juga sudah bayar sendiri mandiri ya. Nah kemudian yang tadi tidak bayar BPJS selain yang tadi itu bisa di cover oleh APBD. Tapi tentu saja kan yang orang yang tidak mampu lah yang mau di kelas 3 ya. Kalau yang mampu kan dia mau ambil kelas 2 dan kelas 1 dan nggak mungkin didanai secara gratis kan. Nah, jadi nggak gratis gitu ya, mereka harus bayar. Nah maka kita utamakan ini masyarakat yang memang miskin dan tidak mampu itu tercover semuanya. Nah dalam kenyataannya memang ada masyarakat yang nggak mampu tapi dia nggak punya BPJS itu yang gratis itu, nggak sebagai peserta BPJS gratis. Nah kita Medan menindaklanjuti kasus-kasus yang seperti ini, punya program namanya Unregister. Jadi kalau masyarakat dia tidak mampu, kemudian dia mau berobat tapi sifatnya IGD ya. Harus segera ditindaklanjuti. Iya, gawat darurat. Itu bisa ke Rumah Sakit Pirngadi. Jadi dan kemudian nanti mengurus surat keterangan tidak mampu ke Dinas Sosial. Tentunya nanti ada beberapa persyaratan lah ya, sesuai dengan prosedur rumah sakitnya. KK KTP, kemudian ada surat keterangan dari lurah ya, menyatakan yang benar warga itu tidak mampu. Nanti yang mengeluarkan SKTM-nya sendiri adalah Dinas Sosial. Seperti itu sekarang kebijakannya. Masya Allah, luar biasa. Jadi seperti itu ya. Jadi semuanya tergantung kebijakan pemerintah pusat juga berarti ya Bu ya, apa yang ada di BPJS ini? Enggak juga. Jadi pemerintah pusat menyediakan pengelolanya ya dari BPJS. Sebenarnya kita pernah dulu masa tahun 2004-2009 saya jadi anggota dewan juga, itu kita ada program namanya Medan Sehat. Kemudian ada JPKMS namanya. Nah itu kita mengelola sendiri dananya. Uang kita kelola sendiri, nggak dengan BPJS. Dulu kan namanya Askes ya, nggak dengan PT Askes. Waktu itu kita kelola sendiri. Uang itu kita letakkan di Dinas Kesehatan. Dulu seperti itu. Tapi ada kebijakan pusat yang meminta itu, ada yang meminta bahwa yang mengeluarkan peraturan gitu lah ya, bahwa itu diurus oleh BPJS. Nah, ya, itu seperti itu. Kalau misalkan boleh meminta, ya kita mungkin jika pemerintah daerah masing-masing mengelola mungkin bisa juga, tapi mungkin ini mungkin asas pemerataan ya, pemerataan agar yang daerah-daerah yang APBD-nya sedikit juga bisa mendapatkan gitu ya, bisa mendapatkan BPJS ini atau bisa menjadi peserta BPJS ini kan. Oke, seperti itu jadinya Bu ya. Jadi juga yang kemarin itu pernah dengar nih, katanya yang lagi hal-hal isunya kemarin ada beberapa BPJS masyarakat itu banyak dinonaktifkan katanya. Oh iya, saya juga dapat itu banyak banyak dinonaktifkan oleh pemerintah pusat. Kalau di Kota Medan sendiri kayak mana? Jadi waktu itu ada warga WA saya, Bu,
saya kan selama ini BPJS-nya gratis Bu, tiba-tiba saya berobat katanya udah nggak aktif lagi, katanya udah diputus Bu. Itu gimana Bu? Sementara saya kan nggak mampu. Terus saya bilang coba Bapak kirimkan kartu BPJS Bapak, saya cek dulu. Waktu itu saya belum dapat informasi kalau ada pemutusan BPJS dari provinsi yang jumlahnya 23.000 itu ya. Banyak ya Bu ya. Jadi saya minta dicekkan ke BPJS Kesehatan, ternyata diputus oleh APBD provinsi. Akhirnya saya minta coba kirimkan ke saya suratnya berapa yang diputus. Itu jumlahnya 23.000. Nah, alhamdulillah ya dalam pembahasan kita di perubahan APBD kemarin ya di masa PLT-nya Pak Akhyar ya Nasution ya, kita sepakati ya bahwa semua yang diputus oleh BPJS provinsi itu di cover di APBD Kota Medan. Kita sepakati di DPRD Kota Medan ketika kita membahas APBD itu dengan pihak eksekutif ya, seperti itu ya, alhamdulillah. Dan kemudian akhirnya ada sekitar 20.431 yang diaktifkan kembali. Enggak 20, kenapa tidak 23.000 itu? Karena ternyata ada yang sudah meninggal, ada yang tidak valid ID-nya, ada yang sudah pindah juga. Nah, dan itu ya. Jadi diverifikasi, ada yang double kepesertaan, kepesertaan. Jadi akhirnya terkoreksi jadi 20.431. Nah, itu sudah kita cover semuanya. Sebenarnya penyebab penonaktifan BPJS itu tadi kenapa Bu? Ngomong alam dari provinsi ya, dari provinsi. Kan dia selama ini kan bantu Medan, dikurangi bantuannya. Dan bukan cuma Medan, semua kabupaten kota dan Medan pengurangannya itu sampai di 23. Kirain misalnya kan biasanya kan ada kriteria-kriteria tertentu gitu Bu. Mungkin ya mereka merasa ini mengurangi beban provinsi, mungkin itu ya maksudnya. Tapi saya pikir ya sudah nggak apa-apa gitu, kita yang mengcover. Walaupun kita sempat juga menyampaikan ke provinsi ya melalui anggota dewan kita itu kenapa sampai diputus gitu. Soalnya banyak yang menyayangkan gitu kan Bu. Ya jelas lah menyayangkan. Yang selama ini gratis gitu kan, disuruh bayar gitu kan. Masya Allah. Baik, makanya kita kebijakan kita kan waktu itu ya kita cover di APBD Kota Medan. Makanya kita ada penambahan lagi yang udah dinonaktifkan bisa kembali mendapatkan mereka tinggal datang ke BPJS, kemudian mereka bawa KTP kakak mereka, nanti tinggal dapat diprintkan kartunya kan, kartu yang baru. Atau juga bisa sebenarnya online. Yang online. Online. Cuma masyarakat tidak semuanya memahami kan. Memang tidak semua memahami. Artinya lebih enaknya datang ke kantor BPJS-nya langsung. Tapi tetaplah jaga protokol kesehatan ya. Iya pastinya. Numpuk di sana terus nggak jaga protokol kesehatan. Seperti itu ya Bu ya. Jadi sebenarnya dengan penonaktifkan BPJS tadi seperti Ibu bilang kan sudah dinonaktifkan, terus ternyata dilihat lagi ternyata ada beberapa yang tidak sesuai gitu kan, terus ditutupi sama dana APBN kita. Diputus tadi diaktifkan kembali oleh Kota Medan. Berarti sebenarnya di yang penonaktifan itu kembali ada semua berarti. Tadi kan ada beberapa yang tidak masuk dikarenakan tadi ada yang ID-nya tidak valid, ada yang sudah meninggal dunia, ada yang pindah rumah dari Kota Medan pindah keluar kota kan ya Kota Medan ya nggak bisa lagi. Kemudian ada yang kepesertaan ganda, ternyata di perusahaannya dia dapat lagi di yang gratisnya. Berarti kalau mau ngecek masalah penonaktifan ini lihat saja di website ataupun datang langsung ke BPJS-nya gitu tadi. Jadi kalau kita merasa kita dapat bantuan dari provinsi nih, cuma sayangnya begini juga, masyarakat itu nggak tahu kalau dia itu dapat bantuannya dari mana, apakah saya dari pusat, apakah saya dari provinsi, apakah dari Medan, nggak tahu. Jadi sebenarnya banyak Bu bantuannya itu. Kan dari Medan juga ada, provinsi ada, dari pusat juga ada. Nah jadi dia itu kadang nggak tahu ini saya masuk Medan provinsi atau pusat ya, di mana nengoknya ya gitu. Ya bisa dicek aja di websitenya. Kalaupun misalnya kaya nengok website langsung datang ke kantor BPJS. Oke lah kalau begitu. Nah di Komisi 2 itu selain bahas tentang kesehatan apa lagi Bu biasanya? Ya sebenarnya gini ya, selain dari yang BPJS tadi untuk kesehatan sendiri, kita tuh ada program, kita ada peraturan daerah tentang kesehatan ibu baru melahirkan dan balita dan anak ya. Nama ininya, nama perdanya itu disingkat dengan Kibla ya. Sebenarnya dengan program-program terkait dengan kesehatan ini juga tercover sebenarnya untuk program kesehatan ibu, kemudian anak, kemudian
bayi baru lahir, kemudian juga termasuklah ibu-ibu yang usia lanjut ya. Itu ada program kesehatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Medan ya. Dan itu saya pikir program yang baik ya oleh wali kota sebelumnya kan, ini baik ya. Ini program yang baik dan tentu saja akan kita berharap dilanjutkan ya oleh wali kota yang akan datang ya. Apalagi saya lihat itu 01 ya, wali kota, calon wali kota dari pasangan Aman, Aher dan Salman ya. Itu saya lihat juga banyak program-program kesehatan yang memihak ya kepada masyarakat, terutama tadi ya untuk ibu, bayi, juga balita, juga tadi yang usia lanjut tadi itu. Ada beberapa program saya lihat itu termasuk sesuai, Masya Allah, sesuai ya dengan apa yang sudah dilakukan di Kota Medan. Jadi perlu dilanjutkan. Walaupun saya lihat juga ada beberapa program yang sangat baik juga, pemberdayaan perempuan ya, pemberdayaan perempuan kan seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih baiklah Kota Medan. Amin, insya Allah. Dan juga di Komisi 2 itu ada counterpart kita itu ada ketenagakerjaan. Jadi kalau buruh demo itu ke komisi kita lah itu ya datangnya ya. Kalau ada pengaduan buruh itu Komisi 2 yang nerima ya. Ini COVID kemarin nih banyak yang di PHK ya, yang dirumahkan. Nah, mereka hak normatifnya tidak diberikan, jadi mereka datang ke kita minta dimediasi agar hak mereka diberikan sesuai dengan peraturan yang ada. Itu di Komisi 2. Kemudian juga pendidikan. Oh, pendidikan juga. Ya, ini saya baru dapat informasi terbaru ya terkait dengan program Indonesia Pintar ya. Indonesia Pintar. Ya, jadi insya Allah itu untuk yang program Indonesia Pintar tahap 2 itu ya, itu bisa masyarakat yang berhak mendapatkannya itu nanti mengajukannya melalui sekolah. Jadi dia diusulkan dari dapodik sekolahnya. Jadi kalau ada di sebuah sekolah masyarakatnya tidak mampu, siswanya dari masyarakatnya tidak mampu, yang miskin itu pihak sekolah mengajukannya sehingga nanti bisa dapat tadi bantuan dari pemerintah. Ini sedang ada pendataan ini. Ini baru saya koordinasi dengan Pak Kadis Pendidikan. Saya dapat informasinya dari anggota dewan kita di pusat ya, Bu Lebia Hanifah. Terus saya tanya koordinasi langsung ke Kepala Dinas Pendidikannya. Saya tanyakan gimana Pak terkait dengan kebijakan ini. Iya Bu, ini sedang kita verifikasi. Nah, insya Allah ya. Jadi kita kan anggota dewan itu fungsinya pengawasan. Salah satunya tadi ini ada program, terus langsung kita diawasi, ya, kita mempertanyakan, nggak mesti dalam rapat. Jadi kalau anggota dewan itu nggak mesti dalam rapat, kapan nunggu rapat nanti kapan jadwalnya lagi. Sementara kan ini waktunya berjalan. Mepet juga kadang. Ya, jadi kita mempertanyakan, Pak ini ada surat, ini bagaimana untuk Medan begitu. Insya Allah kita berkoordinasi dengan baik lah. Masya Allah, seperti itu. Berarti walaupun pandemi, walaupun apa tetap jalan ya Bu ya? Tetap jalan. Ya di era IT sekarang nggak jadi halangan sebenarnya kalau untuk kita tetap bertugas. Tetap bertugas. Nggak berjadi halangan. Yang halangannya itu kan nggak bisa bertemu langsung. Bisa ketemu langsung. Ya, istilahnya Pak WFH. WFH, work from home. Ya. Masya Allah luar biasa. Oh, berarti banyak ya yang ditanggulangi oleh Komisi 2. Pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, kemudian juga sosial budaya, agama. Termasuk di bawah di Komisi 2 ya. Komisi 2. Masya Allah luar biasa. Nah, berbicara tentang ini berarti kan baru setahun ya Bu ya di DPRD Kota Medan yang periode ini. Udah setahun lewat ya? Iya, September. Ini udah September, November. Ini udah November. Ya, setahun lewat 2 bulan dikit, ya kan? Nah, kalau kita mau kepo nih, ya kan? Keponya tentang apa ya? Sebenarnya pengen tahu gitu, yang udah dilakukan sama pemerintah Medan yang sebelumnya itu apa Bu gitu. Terus rencana-rencana kerja yang dilaporkan ke DPRD Medan yang perlu kita ketahui itu apa Bu? Ya, jadi pemerintah kan berlanjut ya dari periode lainnya. Pastilah tetap ada pembangunan dilakukan di masa-masa itu. Dan tentu saja kalau anggota dewan fungsinya kan salah satunya pengawasan. Jadi anggota dewan itu kan dia terlibat di pembuatan peraturan daerah, kemudian juga penganggarannya, kemudian juga di pengawasan. Ya. Nah itu, jadi kita menjalankan fungsi kedewanan itu tentu saja sesuai dengan fungsi kita tadi ya. Menjalankan tugas kita sesuai dengan fungsi kita tadi. Nah, jadi kalau saya lihat yang periode kemarin ya, artinya gini, APBD itu bersumber dari uang rakyat. Program yang kita buat ya,
itu tentunya berdasarkan aspirasi dari rakyat. Nah, misalnya kan pembangunan jalan mana saja yang rusak itu kan masuknya dari rakyat. Jalan ini, jalan ini, jalan ini. Lampu ini yang mati, di sini perlu dibangun tiang listrik untuk lampu jalan, misalnya itu kan semua aspirasi dari bawah. Makanya kita ada namanya musyawarah perencanaan pembangunan dari mulai kelurahan sampai kota, dan juga tadi surat aspirasi oleh anggota dewannya itu disatukan lah. Semua masukan-masukan terkait dengan program pembangunan 1 tahun itu dihimpun dari bawah ya. Nah, yang sifatnya memang dia belanja langsung, walaupun sekarang istilahnya nggak ada lagi belanja langsung ya, belanja operasional dan belanja modal. Tapi saya pikir ini artinya yang langsung dinikmati oleh masyarakat ya. Jalan, tadi program kesehatan, maghrib mengaji misalkan ya. Kemudian bantuan bilal mayit, itu kan sifatnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kalau untuk belanja pegawai kan masyarakat nggak langsung merasakan gitu, yang merasakan pegawainya kan, PNS-nya gitu. Nah, jadi memang ada kemarin itu masukan atau aspirasi dari masyarakat untuk mendirikan Islamic Center ya. Islamic Center. Nah, itu sudah ada tanahnya. Direncanakan sebenarnya di tahun 2020 itu pembangunan tahap awal 20 miliar. Tapi karena kemarin COVID, kemudian APBD kita itu berkurang 2 triliun, sehingga kita hanya melakukan program-program yang memang urgen, yang penting, yang dianggap tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan rakyat. Nah, itu ditunda. Berarti ditunda pembangunan. Jadi kita mengalah lah umat Islam Kota Medan ya, nggak apa-apa. Untuk kita bersama, kesehatan kita bersama, karena dananya dialokasikan untuk tanggulangan COVID, kita upayakan 2021 itu sudah mulai bisa dibangun ya. Jadi sebenarnya itu sudah akan dibangun gitu. Jadi kalau ada yang bilang kami akan mendirikan nantinya ini, sebenarnya sudah ada dalam program pembangunan kita ya. Nah, cuma karena tadi COVID, pandemi, dananya itu dialokasikan untuk COVID dulu. Nah, kemudian juga rumah sakit umum daerah Labuhan. Kita kalau adik yang di Marelan, lewat ya. Iya, ke Belawan baru lewat ya. Baru itu akan lihat di sebelah kiri gedungnya sudah bagus ya, sudah jadi. Cuma kan isinya belum ada. Belum aktif. Alkesnya belum ada ya, makanya kemarin harusnya itu sudah ada 2020 harusnya bisa sudah operasional ya, udah bisa operasional, tapi belum karena tadi ya dananya juga ada di faktor dana tadi, dan insya Allah mudah-mudahan 2021 udah bisa dioperasionalkan. Itu kan juga aspirasi dari Medan Utara itu. Iya. Masya Allah. Jadi rencana-rencana kerja yang dilaporkan DPRD untuk rencana-rencana kerja yang dilaporkan ke DPRD Medan yang perlu kita ketahui apa nih Bu, yang baru-baru ini untuk setahun ke depan untuk anggaran 2021 ya. Program saya pikir masih tetap itu saja ya. Kesehatan, BPJS kesehatan, mengaji, bidang pendidikan ya seperti itu. Infrastruktur ya seperti itu. Jadi saya pikir ini programnya ya melanjuti program yang lama. Ya. Cuma kan mungkin tempatnya misalnya tahun lalu udah bangun jalan ini, tahun ini nggak mungkin jalan itu lagi yang dibangun. Jalan yang lain yang rusak. Karena memang kan ada masyarakat bilang gini, itu jalan kita pada rusak. Nah, memang di 2020 ini karena tadi ya COVID, yang tender itu memang tidak bisa diselenggarakan ya. Karena tadi dananya juga tidak ada ya. Nah, jadi yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota itu memang sekarang ini dengan menempel jalan-jalan rusak. Jadi kalau seperti pembangunan baru, misalkan mau bangun jalan itu beton gitu, untuk proses tender kan itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan tempel jalan rusak tuh sudah mulai dilakukan kan oleh pemerintah kota. Saya kemarin itu Pak Kadis ini ya, Kadis PU, maaf ya Bu, mesin kita masih rusak, mesin tempel kita Bu. Nanti kalau sudah bagus Bu, kita ini Bu, udah kita jadwalkan Bu keliling Kota Medan untuk tempel. Saya WA lagi, Pak, kapan giliran Medan Tuntungan? Di dapil saya kan banyak yang lapor gitu ya. Terus, maaf ya Bu, ini masih di pusat-pusat kota Bu, karena kita mengurai kemacetan, ya kan? Kalau misalnya kalau di daerah kan nggak macet, tapi kalau pusat kota kan macet ya, yang banyak yang arus lintasnya padat ya. Oke, gitu ya, nggak apa-apa. Kita selesaikan dulu, tapi tentu saja jangan sampai tahun depan ya. Jadi saya pikir mesinnya harus ditambah. Kalau alasannya mesinnya itu cuma sedikit ya, harus ditambah. Karena kan jumlah ruas jalan kita banyak. Nanti saya akan lihat nanti APBD kita itu. Termasuk juga kemarin ada masukan dari masyarakat itu penambahan bak-bak sampah ya. Nah, itu kita usulkan nanti setiap kecamatan itu ada berapa bak yang harus dimiliki oleh kecamatan, jadi sehingga sampah kita tidak berserak-serak. Tapi termasuk juga kan ini
kita menghimbau masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, bukan membuang sampah di sungai atau di Sungai. kali. Masih banyak tuh kalau sungai Deli gitu kan. Luas ya, sampahnya luas. Dan hanyut lagi ya kan. Lanjut ya semua. Jadi seperti itu kondisinya. Jadi untuk program-program pemerintahnya melanjutkan yang kemarin. Melanjutkan yang kemarin ya Bu ya. Kalau pendidikan nih mungkin pernah pendidikan gitu, guru honorer. Ya, itu seperti apa sih? Pak Isu, Bu, banyak kan Jadi yang saya belum itu masuk di forum honorer Indonesia. Saya masuk di grup itu. Iya. Saya mendengar setiap hari keluhan mereka. Termasuk mereka nanti yang kita usulkan bagi yang belum memiliki BPJS Kesehatan, itu termasuk kita berikan BPJS Kesehatan gratis kita buat pendataannya. Karena mereka kan honorer bakal dikasih BPJS Kesehatan gratis. orang penghasilannya cuma 600.000, 1 juta. Termasuk yang memang tidak mampu, miskin dan tidak mampu itu masuk ya kan. Makanya itu akan kita sampai usulkan nanti mendapatkan itu bantuan BPJS gratis ya. Dan termasuk dari masyarakat tidak mampu. Nah itu tadi. Jadi mereka itu apa saya Budia kapan keluar? Ini saya kami bantuan honorer kami. Waktu itu dananya memang belum cukup karena kan jumlahnya itu sekitar 25 miliar ya untuk mereka itu. Jadi ya udah separuh dulu. Jadi 6 bulan dulu kan. Karena memang dia 6 bulanan ya. Dibantunya 6 bulanan. Kita malah mintanya itu 4 bulanan sama seperti Maghrib Mengaji kan sebelumnya 4 bulanan ya. 4 bulanan ya. Nah, ini kita mintanya pun sebenarnya seperti itu, tapi karena kemarin kita masih mengumpulkan dana. Ya waktu awal-awal Covid itu memang agak-agak seret lah kas daerah itu ya. Saya terus koordinasi. Pak Sofyan, gimana penerimaan kita? Gimana pendapatan kita? Ini kan Bu baru 1 miliar per hari Bu, 30 miliar. Sementara kita mau bayar tunjangan perbaikan penghasilan dari PNS kita aja pun ini dananya nih mungkin agak pas-pasan ke situ. Jadi ini sedang kita tingkatkan lagi pendapatan kita. Terus beberapa bulan kemudian, 2 bulan kemudian, oh nih Bu udah 2 miliar per hari kita dapat Bu pendapatan kita. Jadi mungkin akan bisa lah ini kita bayarkan untuk yang apa tadi ya, untuk yang guru honorer. Nah, Pak dananya sudah ada Pak, sudah ada Bu ya. Jadi apa masalahnya? Sedang pendataan update data Dinas Pendidikan Bu. Ya, terus kita koordinasi lagi. Iya Bu, ini sedang update data Bu, kan jumlahnya 3 ribuan tuh ya kan? Banyak. Terus itu kerja birokrasi ya. Saya pun kadang aduh kenapa bisa lama seperti itu ya kan? Terus itu udah di mana sekarang? Saya cek terus tuh, udah di mana sekarang? Udah di bagian hukum Bu, verifikasi Bu, validasi. Oke, dari biro hukum gimana? Kalau ada kurang kelengkapan dibalikkan lagi ke Dinas Pendidikan, nanti dikembalikan lagi ke mereka. Udah oke semuanya, baru dimasukkan ke bagian keuangan. Bagian keuangan nanti dimasukkan ke Bank Sumut. Bank Sumut verifikasi lagi. Verifikasi apa itu? Rekeningnya itu aktif atau tidak aktif? Berarti banyak ininya ya Bu. Jadi bukan saya bilang, hanya sekedar gampang keluarkan cair-cair. Ya, saya bilang ini, Pak Sofyan posisi sudah di mana ini? Di Bank Sumut Bu, tenang Bu. Cairnya itu Bu. November atau Desember saya bilang. November lah Bu kita upayakan Bu katanya. Iya, jangan tunda sampai Desember ya. Apalagi ditunda sampai setelah pilkada. Jangan kita menjadikan ajang pilkada ini menyengsarakan guru honor kita. Iya, soalnya banyak itu. yang obrolan. Jadi harus dicairkan di November ini. Karena itu adalah hak mereka. Soalnya saya kalau dicairkan di Desember harus 1 tahun. Ya kan? Jadi sebenarnya kan masih 6 bulan. Iya, 6 bulan. November 6 bulan berarti Desember nanti 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Saya pikir ini nunggu lagi berarti Bu. Kita berarti harus inilah ya. Ini kita koreksi lah kerja ya. Kerja birokrasi kita ya. Jangan sampai seperti ini kondisinya. Jadi masa iya kita mau update data itu sampai sekian lama gitu. Nah, itu mungkin nanti ini menjadi catatan kita di Komisi 2 juga ya. Mudah-mudahan jadi kabar baik lah untuk kawan-kawan guru honorer. Dan mudah-mudahan ini di bulan November ini sudah bisa dibayarkan. Karena posisinya kata Pak Sofyan ini ya, dari bagian keuangan itu mengatakan sudah di Bank Sumut Bu. Itu sudah mulai bertahap pencairan. Oke. Sekarang nih mungkin terakhir ya Bu ya. Sekarang ini kan lagi fokus nih pemilihan wali kota Medan seperti yang kita tahu gitu kan. Nanti Desember tanggal 9 kita bakal memilih ya kan pemimpin baru kita. Nah, masing-masing paslon kan pasti punya program-program punya program-program sosial yang telah disusun. Nah, kalau kalau bagaimana menurut Ibu, saya minta tanggapan Ibu gitu kan sebagai sekretaris Komisi 2, paslon mana tuh yang banyak
mendukung gitu. Tapi tadi kayaknya udah dijawab ya. Oh, kita di sini nggak boleh menilai. Oh, nggak boleh menilai gitu. Kita Ya, nggak boleh menilai. jadi kita menyampaikan saja ya kan dari paslon kita. Jadi itu apa saja program-program yang memang memihak masyarakat atau yang dibutuhkan oleh masyarakat kan? Seperti itu. Nah, kalau dari visi misinya ya. Jadi kalau saya melihat ya visi misi dari Aman ya. Pak Aher dan Ustadz Salman inilah sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Dan program-programnya inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan memang kan wali kota itu pemimpin yang peduli dengan masyarakatnya dan mereka mengetahui kebutuhan masyarakatnya. Nah, harus seperti itu. Nah, saya termasuk yang sangat gembira ya dengan program ini ya. Misalkan itu ada program ambulan gratis bagi warga yang terintegrasi dengan sistem layanan publik, gitu kan. Ada program itu ya. Kemudian ini kayaknya ikutin PKS nih dengan ambulan gratisnya. Iya, betul itu. PKS aja bisa punya ambulan 2 gratis. Masa sih Medan nggak bisa? Ya, betul kan, itu. Gitu, kan? Nah, saya pikir ini program yang sangat bagus. Kemudian juga ada program sertifikasi rumah ibadah. Nah, ini banyak, saya nggak sebut banyak lah. Ada beberapa kasus lah ya di Kota Medan. Jadi awalnya itu masjid diwakafkan oleh orang tuanya, tapi tidak diurus sertifikat wakafnya. Sama anaknya. Mungkin rumah ibadah lain pun mungkin akan begitu juga. Ada yang memberikan ya, menghibahkan tanahnya untuk dibangun masjid ya. Atau rumah ibadah lain. Atau rumah ibadah lain lah ya gitu. Tapi ternyata kan tidak didaftarkan sebagai itu tadi ya, sertifikat rumah ibadah ya. Sehingga ketika sudah meninggal orang tuanya, anaknya bilang itu tanah kami, sertifikatnya ini ada nih punya kami. Masih sama sertifikatnya, sertifikat pribadi. Punya pribadi masih. Terus itu jadi itu kami ambil lah, kami ambil lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, kita tidak ingin itu terjadi lagi di Kota Medan, sehingga semua rumah ibadah wajib yang awalnya itu belum diurus sertifikatnya, nah itu diminta untuk diurus sertifikatnya dan pemerintah kota memberikan fasilitas secara gratis. Dan ini cocok sekali, pas lah. Nah, kemudian juga ini kita melihat dari sisi ekonomi ya. Sisi ekonomi itu di pandemi ini kita merasakan bahwa yang bergeliat itu kan UMKM. Iya, UMKM. Mereka berjualan online. Yang mereka bukan UMKM atau yang menengah ke atas itu agak terasa dia dengan dampak ini ya. Yang misalnya dia pengusaha hotel, pengusaha resto gitu kan, itu terdampak. Walaupun yang pengusaha resto kemudian sekarang banting setir dengan penjualan online-nya lebih banyak ke penjualan online-nya. Tapi yang UMKM tadi ya, masyarakat yang dia berjualan dari rumah secara online itu mulai banyak tumbuh ya, dan itu menggerakkan roda ekonomi kota. Nah, seperti itu. Dan saya pikir ini terus harus kita tingkatkan. Nah, jadi dana itu berputar dari kita ke kita. Nah, nggak keluar dari Kota Medan, dari kita ke kita. Nah, seperti itu. Makanya nanti dengan program yang dibuat 1000 Medan Startup ini ya, saya pikir ini program yang sangat bagus. Apalagi sekarang generasi milenial juga sudah banyak ini menjadi pengusaha-pengusaha muda kan. Tentu. Pengusaha UMKM ya. Nah, seperti itu. Malah banyaknya penggeraknya lebih anak-anak milenialnya daripada orang tuanya. Jadi saya pikir tagline yang disampaikan juga ya, Medan berkarakter, Medan berkawan, Medan maju, Medan sejahtera, Medan cantik ini memang ini menjadi kebutuhan kita di Kota Medan tentunya ya. Nah, ini kita sambut dengan baik lah, dan saya pikir ini saja sudah meyakinkan masyarakat untuk bisa memilih Aher dan Salman. 02 nggak perlu ditanggepin. Pak Aher dan Ustadz Salman ya, gitu, seperti itu. Banyaklah programnya ya, termasuk tadi program ada santunan uang duka, kemudian ada Medan Smart City, CCTV ruang publik ya, sahabat ibu hamil dan menyusui, perempuan Medan berdaya tadi ini ya, pemberdayaan perempuan ya, kemudian kartu buruh sejahtera, kemudian jalur sepeda ya. Kalau provinsi, jalan provinsi sudah buat jalur sepeda, tapi jalan kota kan belum. Nah, ini saya pikir perlu. Apalagi sekarang ini sedang giat-giat yang bersepeda. Kami di rumah termasuk itu. Suami saya kalau jam 6 pagi bilang, "Mi, sepeda yuk." Berdua atau masing-masing sepedanya, Bu, atau dibonceng? Masing-masing. Oh, masing-masing. Kira dibonceng gitu kan, kayak zaman dulu gitu. Sepeda yuk, Mi. Oke, ayolah setengah jam. Nah, setengah jam ya. Untuk kesehatan kita ya. Niatnya mau menurunkan berat badan, ternyata belum juga.
walaupun bersepeda nggak turun-turun juga ya. Iya, Masya Allah ya, bermanfaat sekali. Alhamdulillah, luar biasa menurut saya ya. Mungkin juga menurut pemirsa di rumah juga sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran untuk kita semua dan bisa menjadi informasi yang baru untuk kita semua. Memang sebenarnya kita lebih banyak butuh forum-forum yang seperti ini, Bu, yang menjelaskan bagaimana ini, bagaimana itu. Cuman sekarang masih sedikit sekali kita dapat pendidikan politik itu. Tapi mudah-mudahan channel ini ya bisa memberikan terus pendidikan politik untuk teman-teman di rumah, pemirsa di rumah. Ya mungkin gini ya, saya ingin memberikan pendidikan politik untuk masyarakat. Sekalian closing statement boleh, Bu? Boleh. Jadi ada yang nanya ke saya, ngapain kita milih wali kota? Loh kita gini-gini aja, gitu ya. Saya bilang memilih pemimpin itu adalah hak kita dan juga kewajiban kita. Karena pemimpin itu mempengaruhi pemimpin itu mempengaruhi kegiatan apa yang akan dilakukannya di tempat dia memimpin, ya seperti itu. Sehingga kita memang harus memilih pemimpin, itu yang pertama. Jadi jangan golput, kita pilih pemimpin kita. Lihat dari dua calon ini siapa yang kita anggap sesuai dengan aspirasi kita ya. Nah seperti itu. Jadi yang 01 tentu saja dalam hal ini sudah berupaya maksimal ya untuk bisa tadi ya membuat program-program yang ini kita ambil dari memang masyarakat ya, kebutuhan masyarakat. Nah karena kita dari paslon 01 tentu kita beringinkan masyarakat memilih paslon kita ya dari 01 ya, seperti itu. Nah jadi kenapa kita memilih wali kota ya, siapa itu wali kota? Jadi wali kota ini kan yang akan mengelola dana-dana kita, termasuk BPJS tadi, Bu. Jadi yang namanya APBD itu sumber dananya kan dari kita. Nah, jadi APBD ini adalah amanah rakyat, dana rakyat yang kemudian kita serahkan kepada pemimpin untuk mengelolanya. Termasuk di sini wakil rakyat dan juga wali kota dan wakil wali kota dalam hal ini. Itu kan yang bahasa APBD ini itu, ya, wakil rakyat dengan wali kota dan wakil wali kotanya. Nah, dana rakyat ini bukan hadiah, ini adalah amanah, ya kan? Nah, tentu saja kita harus memilih siapa orang yang cocok untuk kita amanahi ini, dana yang besar ini. Kalau untuk Kota Medan, anggaran 2021 itu 5 triliun lebih ya. Ini 5 triliun lebih ini, ke siapa kita percayakan untuk mengelolanya. Nah, oleh sebab itu, masyarakat jangan lagi tidak peduli, udah sama aja ini siapapun, nggak bisa begitu. Karena namanya kita punya uang nih, kita mau ngasih uang kita, nitipkan uang kita, itu pasti dengan orang yang kita percaya kan. Seperti itu. Makanya kita pilihlah pemimpin yang memang bisa kita percaya. Dan makanya kenapa saya sampaikan penting untuk memilih pemimpin, karena terkait dengan program-program kerjanya yang untuk kita, karena kita yang merasakan. Kemudian juga tadi bahwa yang mau mereka kelola itu adalah uang kita. Ya, bukan uang orang lain. Bukan uang mereka, tapi uang kita semuanya, rakyat Kota Medan, warga Kota Medan. Nah, maka kita harus pilih pemimpin yang kita percaya. Dan kemudian saya menyampaikan kepada masyarakat, jangan memilih yang memberikan suap atau money politik ya, dengan uang, ya kan bisa tuh kalau udah pemilu, pilkada, kami nunggu serangan fajar aja, siapa yang ngasih serangan fajar itu yang kami pilih. Nah ini hal yang menurut saya juga sudah sangat sangat tidak baik lah ya, seperti itu. Karena kalau kita memilih yang menyuap kita, membayar kita akan sulit meminta pertanggungjawabannya. Nanti dia pasti akan ngeles. Udah suaranya udah saya beli kok, udah saya bayar kok, ngapain saya lagi ngurusin kalian. Nah seperti itu. Dan kita dan itu juga kan hal yang melanggar peraturan perundangan kita kan, money politik itu. Jadi mungkin saya sampaikan kepada masyarakat Kota Medan ya, tolak money politik itu ya, kemudian pilihlah pemimpin yang tidak money politik dan juga dia peduli dengan kita. Caranya bagaimana? Pandang-pandanglah fotonya, mana yang lebih meyakinkan bagi kita. Cucuk ya langsung ya Bu ya. Kalau saya selalu bilangnya ke masyarakat itu, jadi Bu Diah dua-duanya ini Nasution, tapi kami pilih yang pakai peci, kami pilih yang Ustadz. Seperti itu. Jadi nilai jual ya Bu ya. Atau kalau orang Minang, karena saya kan di Ikatan Keluarga Minang ya, itu bilangnya gini, ya udah dua-duanya kan Nasution, tapi kita nggak milih Nasutionnya, kita milih nasi padangnya. Milih bakso sama nasi ya.
Masya Allah. Itu agak ini tuh ya, Iya. agak nepotisme sedikit gitu ya, karena suku ya. Tapi saya Oke. pikir itu dikembalikan kepada masyarakat ya. Biar masyarakat yang menilai. Dari masyarakat yang menilai, tapi tentunya kami dari pasangan Pak Akhyar dan Ustadz Salman tentunya berharap masyarakat itu memilih kita, lihatlah profilnya, lihatlah visi misinya. Nah, Masya Allah. seperti itu. Mudah-mudahan tersampaikan ya sama pemirsa di rumah. Mudah-mudahan bisa memberikan hak pilihnya nanti di Desember 9 mendatang. Desember. 9 Desember 2020. Jangan lupa nanti begini ya, di 9 Desember itu saya dapat informasinya akan undangannya itu sesuai dengan jamnya. Jadi misalnya nomor sekian sampai nomor sekian, jamnya jam sekian sampai jam sekian. Oh, jam Jadi berapa? datanglah pada jam itu dan tentu aja menggunakan protokol kesehatan ya. Ya, pasti. Datang ke sana pakai masker, nanti disediakan juga fasilitasnya kan. Ya. Nah, untuk cuci tangan di sana ya seperti itu. Oke, Jadi terima jangan kasih. sampai golput karena karena kita golput 1 hari kita rugi 5 tahun. Oh, Nah, seperti banget. itu. Ya Bu, ya terima kasih ya Bu Dia ya sudah bersedia hadir di acara Ahoy Medan sama-sama. kali ini. Semoga diskusi kita, pembicaraan kita ini bisa memberikan manfaat banyak untuk pemirsa kita yang ada di rumah. Kita mudah-mudahan kita sehat-sehat terus dalam segala aktivitasnya dan semoga Amin, ya aktivitas Rabbal kita Alamin. dilancarkan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, untuk terakhir Bu Dia, satu kata untuk Kota Medan. Aman kota, nyaman kotanya, bahagia warganya. Kayak contoh itu apa tagline-nya ya. Wah, luar biasa. Ingat ya teman-teman, aman kotanya, bahagia. Nyaman kotanya, Nyaman kotanya, bahagia warganya. Masya Allah. Oke, kawan-kawan semua. Itu enggak satu kata ya. Oh, nggak satu kata, dua kata. Itu satu Oh, kalimat. satu kalimat. Kalau kita nanti diperbaiki satu kalimat untuk Kota Medan. Untuk Kota Medan. Nyaman kotanya, Bahagia warganya. Masya Allah. Oke, kawan-kawan Medan, kawan-kawan Ahoy Medan sekalian, sampai jumpa di segmen selanjutnya dengan bintang tamu ataupun narasumber yang lainnya pastinya. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini karena pastinya itu semua akan mendukung jalannya acara-acara yang berada di channel ini termasuk Ahoy Medan pastinya. Saya Fatimah dan Ibu Diah Hulayati pamit undur diri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.